Selamat datang Pak Purbaya. Tuh, luar biasa kan? Sudah mau ke depan masih banyak yang hadir di sana. Baik ya, jadi kita tadi bicara tentang berbagai persoalan, ujung-ujungnya butuh APBN semua ya. Jadi dari kementerian, 5 kementerian tadi kita sudah dengar, yang pertama ada 4 kementerian, lalu yang kedua tadi 2 kementerian, ujung-ujungnya ternyata kebutuhan dana APBN-nya luar biasa. Makanya nggak gampang kalau jadi Menteri Keuangan ya. Jadi kalau kita lihat mengatur belanja tuh ternyata nggak mudah gitu ya. Maka saya undang Pak Purbaya, silahkan ke depan. Nanti setelah ini boleh mau foto, mau tanda tangan boleh ya. Tapi kita dengerin dulu Pak Purbaya. Silakan Pak Purbaya, selamat datang. Saya itu udah sampai SMS 3 kali loh sama Pak Purbaya. Terima kasih. Silakan. Jadi hari ini Pak yang ditunggu Bapak nih, makanya nggak pulang-pulang, biasanya udah sepi nih Pak. Baik, dari Pak Purbaya tadi itu kita sudah mengundang pagi 4 kementerian, yang barusan 2 kementerian. Semuanya ujung-ujungnya APBN semua Pak. Ujung-ujungnya tuh kebutuhan APBN-nya banyak sekali. Saya sampai nggak ngebayangin kalau jadi bendahara negara atau jadi Menteri Keuangan tuh nggak mudah. Karena semua program kampung nelayan butuh uang tadi Pak. Kemudian kesehatan tadi juga butuh uang gitu. Tapi kalau kita melihat tentu saja PR-nya banyak ya Pak. Tapi saya lihat terakhir-terakhir ini ada beberapa isu yang mungkin nanti perlu Bapak sampaikan. Satu adalah orang melihat Pak Purbaya ini sosok yang membuat orang ini nggak merasa dikejar-kejar pajak, itu jadi penting. Nah artinya apa? Tetap peningkatan tax ratio dengan pajak, tapi tetap memberikan insentif dari sisi dunia usaha. Kemudian kepada masyarakat juga kalau kita lihat ada beberapa sektor yang PTKP-nya dinaikkan sehingga orang merasa tenang mendapat konsumsi yang lebih tinggi Pak. Jadi itu juga ada kesenangan dari masyarakat gitu ya. Nah mungkin Sejak Bapak. kapan Bu Afilani panggil saya Pak Purbaya? Loh ini sekarang udah. Manggilnya Mas Yudi dia. Oh enakan Mas aja ya, kayak lebih muda loh. Oke, Mas Purbaya, biasa saya panggilnya Mas Yudi, sekarang Mas Purbaya deh. Ya Mas Purbaya, jadi kalau melihat Jadi, dari ini. Ya pemerintahan nama saya ganti-ganti terus. Dulu Yudi, sekarang jadi Purbaya. Nanti benar lagi Yudi lagi. Yudi lagi, panggilnya Yudi. Jadi memang saya dulu di Komite Ekonomi itu memang Mas Yudi ya. Mas Yudi ini memang suatu orang yang memang punya sosok yang sebenarnya sama dengan sekarang. Orangnya nggak berubah secara personal, saya kenal gitu ya. Jadi ceplas-ceplos, sekarang ada julukan baru cowboy ya, benar nggak? Julukan cowboy. Tapi saya melihatnya adalah sesuatu yang disampaikan itu adalah yang memang kita tahu itu yang harus dilakukan gitu. Jadi saya termasuk orang yang saya kira ini harus dilakukan supaya orang meniru gitu ya. Tapi saya bukan karena ada Mas Yudi ya. Oke silakan Mas Yudi. Jadi kita pengen dengar satu adalah bagaimana sih sebenarnya melihat sekarang ini gebrakan-gebrakan yang dilakukan itu kan tujuannya adalah setuju banget gitu. Gimana mengalihkan anggaran kalau nggak dipakai ya. Kemudian memang sesuatu yang dibutuhkan itu yang harus didahulukan sehingga pertumbuhan. Orang tuh kadang-kadang nggak percaya dengan pertumbuhan. Karena seingat saya sarasehan yang ada Pak Prabowo waktu itu, orang yang optimis pada saat itu cuman Mas Yudi. Orang lain tuh pesimis semua. Langsung Pak Prabowo tuh begini-begini. Jadi mungkin gara-gara itu Mas Purbaya bisa jadi menteri. Silakan. Pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya tadi, nggak didengar pertanyaannya. Saya perhatikan diri. Ya, pertanyaannya satu. Ini asik presentasi. Saya nih. Masih ingat yang di Ken. Jadi satu adalah tax ratio ini kan tentu saja tetap harus diperbaiki dong gitu. Nah tapi orang tuh merasa nyaman walaupun tax ratio tetap akan diperbaiki atau ditingkatkan ya. Yang kedua orang juga seneng nih, Cortex kemarin masalah-masalah sekarang akan diperbaiki. Jadi orang tuh masih merasa ada jangka waktu orang tuh memperbaiki dengan Cortex yang ada. 2 itu dulu deh Mas dijawab. Udah. Ya, nanti baru yang lain. Lanjut presentasinya Bu. Apa? Jadi begini. Waktu saya diperintah dikasih tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita sedang melambat cukup signifikan. Tanpa orang sadari sebetulnya sejak setahun terakhir bahkan setahun setengah terakhir ya. Ekonomi diperlambat dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tidak terlalu akurat. Saya suka kritik itu, kata orang nggak boleh kritik. Tapi biar aja. Kalau saya nggak tunjukin kesalahannya, saya nggak bisa betulin. Dari bulan sampai April tahun ini sebenarnya bagus, sudah ada recovery, perbaikan kebijakan. Tapi Mei, Juni, Juli, Agustus
ekonomi dicekik lagi dengan seperti menghilangnya uang dari sistem perekonomian. Jadi ekonomi kalau kita siklus bisnis naik turun kan gitu. Kalau lagi naik kebijakannya apa? Kita kan selalu counter cycle kan, ini perlambat sedikit boleh. Tapi kalau lagi turun kita dorong ekonominya, itu yang disebut counter cyclical measure, kebijakan untuk melawan siklus bisnis sehingga kalau naik nggak kencengan, nggak kepanasan, kalau turun nggak terlalu dalam. Jadi ketika ekonomi jatuh seperti itu, kalau kita kenain pajak di mana-mana, semuanya kenain pajak, kawinan juga katanya mau dikenain pajak kan ya? Betul. Semuanya pokoknya, ya bukan counter cyclical, itu pro cyclical, lagi jatuh akan semakin jatuh lagi. Ya, setuju. Saya bisa kenakan pajak seperti itu, tapi nggak ada gunanya. Makin jatuh ekonominya, pendapatan pajak juga makin kecil kan. Yes. Saya naikin lagi pajak, makin turun lagi ke bawah. Akibatnya ya ekonomi akan terus turun ke bawah, mungkin ke resesi yang mungkin parah. Untungnya saya ekonom betulan Bu, saya nggak sebodoh itu kelihatannya. Agak pinter dikit lah. Jadi kita balik dengan kebijakan yang pro-cyclical tanpa mengeluarkan uang terlalu banyak. Artinya saya belum sampai ke titik untuk ekspansi fiskal. Ya. Yang saya kerjakan adalah mengoptimalkan semua uang yang ada di tangan saya semua. Saya lihat kan pemerintah punya uang banyak di bank sentral. Setiap tahun tuh sisanya banyak tuh, Febrio tuh kerjanya nggak betul tuh Feb. Udah Setiap keluar tahun tuh obligasi. 400 sampai 500 triliun Iya. sisanya. Jadi saya pikir kita belanjakan itu cepat. Saya balikin